Halo, kembali lagi di cerita horor. Pernah kepikiran nggak kalau bangunan-bangunan tua yang ada di sekitar kita itu bukan cuma sekedar saksi bisu sejarah, tapi juga menyimpan cerita yang nggak semua orang bisa lihat atau berani ngalamin? Di Indonesia, banyak banget bangunan peninggalan Belanda, Jepang, atau masa kolonial lain yang sampai sekarang masih berdiri. Ada yang dijadikan museum, ada yang jadi objek wisata, tapi ada juga yang terbengkalai. Dan menariknya, hampir semua bangunan tua itu punya cerita mistisnya sendiri. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Masa lalu kita itu nggak cuma tentang pembangunan dan peradaban, tapi juga penuh dengan perang, penderitaan, sampai kematian. Nah, energi-energi itulah yang katanya masih nempel di bangunan-bangunan ini. Malam ini gue bakal ajak lo buat masuk lebih dalam ke beberapa bangunan bersejarah paling horor di Indonesia. Kita mulai dari yang paling ikonik dulu, Lawang Sewu, Semarang. Kalau ngomongin bangunan horor di Indonesia, rasanya nggak mungkin nggak nyebut Lawang Sewu. Bangunan bergaya arsitektur Belanda ini dibangun sekitar tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Awalnya Lawang Sewu itu kantor pusat NIS, perusahaan kereta api Belanda. Namanya sendiri berarti 1000 pintu, karena memang pintunya banyak banget, meskipun kenyataannya nggak sampai 1000. Dari luar, Lawang Sewu kelihatan megah, arsitekturnya indah banget, khas bangunan kolonial dengan jendela-jendela besar dan pintu tinggi. Tapi, justru keindahan itulah yang bikin suasananya jadi mistis, apalagi kalau lo berdiri di depannya pas malam hari. Yang bikin Lawang Sewu terkenal angker adalah ruang bawah tanahnya. Konon, zaman penjajahan Jepang, ruang bawah tanah ini dipakai sebagai tempat penyiksaan tahanan. Banyak orang yang ditenggelamkan setengah badan di air, dirantai, bahkan ada yang sampai meregang nyawa di situ. Beberapa kesaksian dari orang-orang yang pernah masuk ke ruang bawah tanah, mereka bilang sering mendengar suara jeritan, nangisan, atau langkah kaki yang gak kelihatan wujudnya. Bahkan ada cerita populer tentang penampakan sosok hantu tentara Belanda tanpa kepala yang suka muncul di salah satu lorong gelap Lawang Sewu. Bukan cuma itu, Lawang Sewu juga punya cerita klasik tentang hantu wanita Belanda yang konon sering menampakkan diri di lantai atas. Banyak pengunjung bilang kalau malam-malam suka kelihatan sosok perempuan bergaun putih panjang dengan wajah pucat yang berdiri di jendela besar sambil menatap kosong keluar. Dulu, acara TV horor pernah ngadain uji nyali di sini. Dan hasilnya, banyak banget kejadian aneh yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Dari kursi yang tiba-tiba bergeser sendiri, bayangan yang lewat di lorong, sampai peserta yang tiba-tiba kesurupan. Lawang Sewu akhirnya jadi semacam ikon. Bukan cuma sebagai bangunan bersejarah, tapi juga salah satu tempat paling horor di Indonesia. Gimana nih menurut kalian tentang Lawang Sewu? Tulis di kolom komentar ya. Benteng Vredeburg, Yogyakarta. Dari Semarang, kita geser ke Yogyakarta. Kota yang dikenal ramah dan penuh budaya ini ternyata juga punya bangunan bersejarah yang horornya nggak kalah mencekam. Benteng Vredeburg. Benteng ini dibangun tahun 1760 oleh Belanda, tujuannya buat mengawasi Keraton Yogyakarta. Lokasinya memang strategis banget, persis di depan Gedung Agung dan dekat Malioboro. Dari luar kelihatan kayak bangunan tua biasa yang dijadikan museum. Tapi siapa sangka, benteng ini juga punya cerita mistis yang kuat. Konon, ada penjara bawah tanah di Benteng Vredeburg. Pada masa kolonial, tempat ini dipakai buat mengurung para pejuang yang melawan Belanda. Banyak di antara mereka yang mengalami penyiksaan berat, bahkan tewas di dalam sel sempit itu. Beberapa orang yang pernah masuk ke area bawah tanah Vredeburg cerita, sering kedengeran suara orang menangis, teriakan samar-samar, bahkan bau anyir darah yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Selain itu, ada juga laporan tentang penampakan arwah prajurit Belanda lengkap dengan seragam militernya. Sosok ini sering terlihat berjalan mondar-mandir di lorong-lorong benteng, seakan-akan masih berjaga meski sudah ratusan tahun berlalu. Yang bikin merinding lagi, pengunjung museum pernah melaporkan kalau mereka merasa ada yang ngikutin dari belakang. Tapi begitu noleh, nggak ada siapa-siapa. Banyak warga lokal percaya energi di Benteng Vredeburg masih kuat banget.
karena tempat ini menyimpan terlalu banyak kisah penderitaan dan kematian. Nah, itu baru 2 tempat pertama, Lawang Sewu di Semarang dan Benteng Fredebuk di Yogyakarta. Dua-duanya bukan cuma saksi bisu sejarah Indonesia, tapi juga jadi tempat yang menyimpan banyak energi mistis. Kalau kita pikir-pikir, wajar sih. Tempat-tempat ini bukan cuma bangunan tua biasa. Di sana ada kisah perjuangan, penyiksaan, bahkan kematian. Dan katanya energi dari peristiwa-peristiwa itulah yang bikin arwah mereka nggak bisa pergi dan akhirnya menetap di bangunan-bangunan itu. Tapi perjalanan kita belum selesai. Masih ada Surabaya, Medan, sampai tempat-tempat lain yang kisah horornya nggak kalah bikin merinding. Gedung Internasional dan Tugu Pahlawan Surabaya. Kalau kita ngomongin kota Surabaya, yang langsung kebayang biasanya adalah semangat arek-arek Surabaya, perjuangan, dan tentu saja pertempuran 10 November 1945. Nah, pertempuran besar itu nggak cuma meninggalkan catatan sejarah, tapi juga meninggalkan cerita mistis di beberapa bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Gedung Internasional. Bangunan bergaya kolonial ini berdiri di kawasan Jembatan Merah, salah satu titik paling panas waktu pertempuran 10 November terjadi. Gedung Internasional awalnya dipakai sebagai kantor dagang Belanda. Tapi, pas perang meletus, gedung ini jadi basis pertahanan tentara asing. Di sekitar gedung inilah Brigadir Jenderal Malabi, salah satu petinggi militer Inggris, tewas dalam baku tembak. Kejadian itu jadi pemicu meledaknya perang besar di Surabaya. Bisa dibayangin kan, betapa banyak nyawa yang melayang di sekitar bangunan ini? Sampai sekarang, warga sekitar percaya kalau Gedung Internasional masih dihuni oleh arwah-arwah korban perang. Banyak yang mengaku sering melihat penampakan sosok tentara Belanda berseragam lengkap, berjalan di lorong gedung, atau berdiri di jendela padahal gedung itu udah lama kosong. Ada juga cerita tentang suara tembakan dan teriakan perang yang kadang terdengar di sekitar gedung saat malam hari. Orang-orang yang lewat sendirian suka merinding karena tiba-tiba mendengar langkah kaki barisan prajurit yang gak kelihatan wujudnya. Bukan cuma Gedung Internasional, di Surabaya juga ada Tugu Pahlawan. Monumen megah ini memang dibangun untuk mengenang para pahlawan yang gugur. Tapi ingat, sebelum jadi monumen, kawasan ini adalah medan perang. Ribuan orang tewas di sini. Beberapa orang yang kerja malam di sekitar Tugu Pahlawan bilang sering ada suara-suara aneh, seperti teriakan, suara bom meledak samar, sampai bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat. Bahkan ada sopir taksi yang pernah cerita, waktu lewat tengah malam, dia lihat barisan tentara jalan kaki bawa senjata. Tapi anehnya, begitu didekati, barisan itu menghilang begitu saja. Kisah-kisah kayak gini bikin Surabaya nggak cuma dikenal sebagai kota pahlawan, tapi juga kota yang punya jejak tak kasat mata dari peristiwa sejarah berdarah di masa lalu. Rumah Chong Afi, Medan. Sekarang kita geser jauh ke Sumatera Utara, tepatnya Medan. Di sini ada satu bangunan bersejarah yang sangat terkenal, yaitu Rumah Chong Afi. Buat yang belum tahu, Chong Afi adalah seorang saudagar Tionghoa yang sangat kaya dan berpengaruh di Medan pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Rumahnya, yang berdiri megah di Jalan Ahmad Yani, sekarang dijadikan museum. Arsitekturnya campuran antara Tionghoa, Melayu, dan Eropa, bikin rumah ini kelihatan mewah sekaligus elegan. Tapi, seperti bangunan tua lainnya, rumah ini juga punya sisi kelam yang jarang dibicarakan. Banyak orang percaya kalau rumah Chong Afi punya lorong rahasia yang menghubungkan ke beberapa titik di kota Medan. Lorong itu dulu dipakai untuk jalur perdagangan rahasia, sekaligus tempat menyembunyikan barang-barang berharga. Nah, di lorong-lorong itulah katanya sering terdengar suara aneh, kayak langkah kaki atau pintu yang digedor dari dalam. Padahal lorong itu sekarang udah ditutup. Selain itu, ada juga cerita tentang suara gamelan yang sering terdengar dari salah satu ruangan. Padahal jelas-jelas nggak ada orang yang main musik. Paling sering kejadian ini muncul malam Jumat atau pas ada acara besar di sekitar kota.
Beberapa pengunjung juga pernah cerita kalau mereka melihat sosok wanita bergaun putih dengan wajah pucat berjalan di koridor rumah. Ada yang bilang itu arwah salah satu anggota keluarga Chong Afi yang meninggal tragis. Ada juga yang percaya itu adalah hantu noni Belanda yang dulu pernah menjalin hubungan bisnis dengan keluarga Chong Afi. Yang bikin makin merinding, ada pemandu wisata di rumah itu yang bilang pernah ada tamu dari luar kota yang tiba-tiba kesurupan. Katanya, roh yang masuk itu berbicara dengan bahasa asing kuno, sesuatu yang bahkan gak dipahami sama orang sekitar. Setelah ditelusuri, bahasa itu mirip bahasa Mandarin lama, yang memang erat hubungannya dengan leluhur Chong Afi. Jadi bisa dibilang, rumah ini bukan sekadar bangunan bersejarah yang indah, tapi juga pintu ke dunia lain yang gak semua orang bisa rasakan. Kalau lo perhatiin, hampir semua bangunan bersejarah ini punya pola yang sama. Ada kisah besar di masa lalu, biasanya melibatkan kematian, penderitaan, atau peristiwa tragis. Energi dari masa lalu itu seolah masih tertinggal di dinding-dinding, lantai, sampai udara di sekitarnya. Itulah kenapa banyak orang bilang, tempat-tempat bersejarah ini gampang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Mereka seakan-akan masih terjebak di masa lalu, mengulang momen yang sama, atau sekadar menampakkan diri buat ngingetin kita bahwa mereka pernah ada di situ. Oke, jadi sekarang kita udah jalan-jalan ke Surabaya dengan gedung Internasio dan Tugu Pahlawan yang penuh cerita perang. Sampai ke Medan dengan rumah Chong Afi yang megah tapi angker. Dan percaya deh, ini belum selesai. Masih ada bagian penutup yang bakal ngebahas kenapa bangunan bersejarah sering banget jadi angker. Dan apa sebenarnya yang bikin kita merinding setiap kali dengar kisah-kisah ini? Kalau dipikir-pikir lagi, apa sih yang bikin bangunan-bangunan bersejarah kayak Lawang Sewu, Benteng Vredeburg, Gedung Internasio, atau rumah Chong Afi jadi begitu angker? Apakah cuma karena udah tua dan sepi? Atau ada hal lain yang lebih dalam? Jawabannya sebenarnya kombinasi dari banyak hal. Kita tahu, bangunan bersejarah bukan cuma dinding dan atap. Mereka adalah saksi bisu dari masa lalu. Banyak dari tempat itu yang menyimpan kisah kelam. Penyiksaan, peperangan, kematian, pengkhianatan. Contohnya Lawang Sewu. Ruang bawah tanahnya dulu dipakai Jepang buat nyiksa tahanan. Benteng Vredeburg, selain tempat Belanda mengawasi keraton, juga jadi lokasi penahanan para pejuang. Gedung Internasional jadi titik perang besar yang merenggut ribuan nyawa. Sejarah kelam itu meninggalkan energi. Kalau kita percaya hal-hal gaib, energi negatif dari penderitaan manusia itu bisa menempel di suatu tempat. Kayak bekas luka yang gak pernah sembuh. Dan energi itulah yang sering dirasakan orang sebagai aura angker. Di Indonesia, kita tumbuh dengan budaya yang erat kaitannya dengan dunia gaib. Hampir setiap daerah punya cara sendiri menghormati arwah leluhur. Ada yang lewat ritual, ada yang lewat sesaji, bahkan ada yang dengan pantangan tertentu. Nah, ketika ada bangunan bersejarah yang dulunya jadi lokasi kematian massal atau peristiwa tragis, banyak orang percaya bahwa arwah-arwah itu masih gentayangan. Karena menurut kepercayaan kita, arwah yang meninggal dengan cara tidak wajar biasanya sulit untuk pergi dengan tenang. Makanya nggak heran kalau cerita horor di bangunan-bangunan tua seringkali terdengar mirip. Penampakan tentara, suara tangisan, bayangan hitam, atau benda bergerak sendiri. Semua itu dipercaya sebagai manifestasi dari arwah yang belum selesai dengan masa lalunya. Tapi tentu, nggak semua bisa dijelasin dengan mistis. Ada juga faktor psikologis. Bangunan tua biasanya gelap, lembab, dengan lorong panjang dan suara gema yang bikin merinding. Otak manusia, kalau berada di tempat seperti itu, gampang banget berhalusinasi. Misalnya, lo masuk ke lorong gelap Lawang Sewu. Angin yang masuk dari sela jendela bisa bikin pintu berderit. Langkah kaki lo sendiri bisa memantul jadi kayak ada yang ngikutin. Dan ketika lo udah parno duluan, sedikit aja suara aneh bisa langsung dianggap sebagai sesuatu yang gaib. Jadi antara mistis dan psikologis, kadang batasnya tipis banget.
Kenapa Lawang Sewu bisa terkenal banget sebagai tempat angker? Karena ceritanya terus diwariskan. Dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Ditambah lagi, sering diangkat ke acara TV, film, sampai konten YouTube. Cerita-cerita itu akhirnya bikin orang punya ekspektasi sebelum masuk. Begitu masuk, mereka udah ketakutan duluan. Dan semua hal kecil jadi terasa horor. Tapi justru disitulah menariknya. Cerita-cerita ini bikin bangunan bersejarah jadi bukan sekadar peninggalan masa lalu, tapi juga punya jiwa yang masih hidup sampai sekarang. Ada satu kepercayaan dalam dunia mistis, arwah yang meninggal secara tragis sering terjebak dalam semacam looping waktu. Mereka mengulang momen terakhir hidupnya terus-menerus. Itulah kenapa banyak kesaksian penampakan di gedung-gedung tua itu mirip. Tentara Belanda mondar-mandir, jeritan tahanan, suara gamelan di rumah Chong Afi. Mereka seperti rekaman yang diputar ulang. Dan kita, manusia yang masih hidup, kadang bisa menyaksikan rekaman itu. Mungkin pertanyaan yang lebih penting, kenapa kita suka banget dengan cerita-cerita horor di bangunan bersejarah? Karena rasa takut itu sebenarnya bikin kita merasa hidup. Setiap kali bulu kuduk merinding, jantung berdegup kencang, kita sadar bahwa kita masih ada di dunia nyata, masih selamat. Dan cerita horor memberi kita kesempatan buat mendekati sesuatu yang berbahaya, tapi dari jarak aman. Selain itu, cerita horor juga bikin kita lebih menghargai sejarah. Bayangin, kalau nggak ada kisah horor di Lawang Sewu, mungkin banyak orang malas datang ke sana. Tapi karena ada faktor horor, orang jadi penasaran, lalu sekaligus belajar tentang sejarah perkereta-apian dan perjuangan bangsa. Bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia itu ibarat jejak masa lalu yang nggak pernah benar-benar hilang. Siang hari mereka terlihat biasa, museum, gedung tua, tempat wisata. Tapi malam hari, ketika sunyi mengambil alih, mereka berubah jadi dunia lain, di mana batas antara hidup dan mati kabur. Entah lo percaya atau enggak, cerita-cerita ini terus ada, terus diwariskan. Mungkin memang ada arwah yang masih gentayangan. Mungkin juga cuma sugesti. Tapi yang jelas, setiap kali lo berdiri di depan bangunan tua itu dan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang tanpa alasan, lo akan tahu bahwa masa lalu masih berbisik. Dan bisikan itu kadang lebih menakutkan daripada teriakan keras. Jadi, itulah beberapa bangunan bersejarah paling angker di Indonesia. Dari Lawang Sewu di Semarang, Benteng Friedeburg di Yogyakarta, Gedung Internasio di Surabaya, sampai rumah Chong Afi di Medan. Semua tempat ini nggak cuma menyimpan sejarah, tapi juga menyimpan sesuatu yang nggak bisa kita lihat dengan mata biasa. Pertanyaannya sekarang, kalau suatu malam kamu diajak masuk ke salah satu bangunan itu, berani nggak kamu jalan sendirian di lorong gelapnya? Tulis di kolom komentar ya.